Lebih jauh, pemirsa, kita akan mengulasnya bersama Ibu Eki Esiki, Direktur Penyelesaian, Kustodian, dan Pengawasan KSEI, dan rekan Rama Soekarta langsung dari studio yang ada di Bursa Efek Indonesia. Rama, silakan. Ya, selamat siang Iqbal dan pemirsa. Pasar modal Indonesia memang saat ini sedang mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Ini salah satunya ditandai dengan pertumbuhan juga dengan jumlah investor yang juga cukup signifikan. Namun salah satu tantangan bagi pelaku jasa keuangan dalam perkembangan pasar modal yang dinamis ini adalah kebutuhan akan solusi yang lebih efisien, transparan, dan aman sesuai dengan dominasi karakteristik investor dan semakin canggihnya teknologi. Lantas seperti apa solusi dari para SRO? Hari ini kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Penyelesaian, Kustodian, dan Pengawasan PT KSEI, Ibu Eki Esiki. Selamat siang Ibu Eki, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Mas Rama, alhamdulillah baik. Bu Eki, kita langsung membahas terkait dengan proyek terbarunya dari KSEI yang membanggakan, yaitu adalah aplikasi K-Cash. Kalau misalkan kita bisa terlebih dahulu bahas seperti apa sih itu K-Cash dan juga sejauh ini siapa saja penggunanya. Ya, terima kasih Mas Rama. Jadi K-Cash ini kita live di Desember tahun lalu 2024. Jadi ini dirancang adalah untuk memenuhi semua kebutuhan ekosistem yang ada di dalam produk reksadana. Jadi kalau kita lihat bersama, K-Cash ini adalah infrastruktur yang kami siapkan, KSEI siapkan untuk nasabah pengguna S-Invest sebagai untuk penyimpanan dan pemindah bukuan pada rekening investasinya. Kemudian K-Cash ini juga digunakan oleh bank kastodian untuk penyelesaian dana transaksi atas produk investasinya. Kalau tadi ditanya siapa saja yang menggunakan K-Cash ini, ada 3. Yang pertama yaitu investor tentunya, kemudian yang kedua adalah bank kastodi, kemudian yang ketiga adalah selling agent. Kalau didetailkan untuk investor, kami KSEI menyediakan K-Cash Mobile untuk investor. Jadi investor bisa melakukan top up dananya untuk kebutuhan subscription kalau ingin membeli reksadana. Kemudian juga ada penerimaan notifikasi atas dana hasil redemptionnya. Kemudian di K-Cash ini juga ada fasilitas untuk transfer antar IFUA. Jadi dari IFUA ke IFUA-nya mereka sendiri. Kemudian juga bisa transfer dari IFUA ke SRE nasabah tersebut. Kemudian juga bisa transfer dari IFUA ke rekening bank bebas. Tapi tentunya perlu diingat oleh para investor, untuk transfer ke rekening bebas ini harus didaftarkan di selling agent. Kemudian juga didaftarkan pada sistem kami di S-Invest. Kemudian yang kedua adalah bank kastodian. Bank kastodian ini memiliki fasilitas untuk mendistribusikan dana hasil investasinya, kemudian seperti dana redemption, kemudian dana hasil investasi lainnya. Kemudian juga kami menyiapkan dashboard untuk bank kastodian supaya memudahkan bank kastodian untuk menggunakan K-Cash. Kemudian yang terakhir selling agent, ini untuk memonitor terkait dengan mutasi-mutasi dana para nasabah yang ada di IFUA. Oke. Sebenarnya apa sih Bu latar belakang pengembangan dari platform K-Cash ini? Apakah memang ini berangkat dari sebuah masalah yang ditemukan dari industri reksadana seperti itu yang kemudian menjadi solusinya, yakni K-Cash itu sendiri? Ya, jadi kalau kita ketahui bersama, tadi juga ada penayangannya mungkin, jadi di akhir tahun Desember 2024, sesuai dengan data statistik yang ada di kami KSEI, bahwa sektor reksadana itu didukung oleh selling agent fintech. Nah, diketahui bahwa 67,9% investor reksadana ini menggunakan selling agent fintech. Jadi sebanyak 10,1 juta investor, dari total investor reksadana keseluruhan ada 14,03 juta. Nah, berangkat dari banyaknya investor yang menggunakan selling agent fintech ini, tentunya banyak tantangan-tantangan yang dibutuhkan. Kemudian juga diperlukan efisiensi karena dalam prosesnya masih memerlukan waktu yang lama. Jadi berangkat dari tantangan-tantangan ini, kemudian K-Cash adalah solusi yang inovatif yang kami launching di Desember tahun lalu. Jadi kalau kita lihat bersama, tantangannya yang pertama adalah dominasi selling agent tadi, di mana selling agent fintech ini juga sudah menerbitkan 464 produk. Kemudian juga kebutuhan akan efisiensi, karena kalau misalnya tidak menggunakan K-Cash, jadi transaksinya itu harus keluar masuk dari sistemnya KSEI. Nah, kalau keluar masuk dari sistem KSEI
KSEI ini tentu memerlukan waktu yang lebih lama. Kemudian biayanya juga tentunya lebih mahal. Jadi dibutuhkan efisiensi terkait dengan waktu dan biaya. Kemudian juga kita lihat dengan perkembangan sistem pembayaran saat ini, di mana perkembangan mekanisme sistem pembayaran ini untuk menjawab tantangan yang ada pada saat ini. Kemudian juga yang terakhir adalah kebutuhan terkait dengan transparansi informasi. Jadi adanya permintaan dari para investor untuk memudahkan mereka untuk melihat mutasi-mutasi dananya. Nah, dengan adanya KKS ini, investor dapat dengan mudah untuk melihat mutasi-mutasi dananya yang ada di IFUA mereka masing-masing. Oke, selain melihat mutasi dana yang mereka lakukan, apakah ada manfaat lagi Bu yang bisa didapatkan oleh investor dari penggunaan aplikasi KCash ini? Ya, kalau manfaat tentunya kembali lagi dari menjawab tantangan yang ada, kemudian manfaatnya adalah dengan adanya KCash ini, kemudian efisiensi penyelesaian transaksi, penyelesaian dananya akan jadi lebih mudah, waktunya juga lebih cepat. Kemudian juga karena semuanya ada di dalam environment system di KSEI, tentunya transfer-transfer yang dilakukan juga biayanya menjadi lebih murah. Biayanya hanya Rp250. Kemudian juga integrasi di antara sistem pembayaran. Jadi ini juga memudahkan karena dari KCash ini juga bisa melakukan transfer ke rekening yang rekening bebasnya. Kemudian juga KCash juga rekonsiliasi dan transparansinya juga ada. Kemudian juga nasabah juga tadi bisa memantau mutasinya. Kemudian juga aksesnya juga lebih mudah ya, kalau kita lihat dari data statistik kan sebagian besar investor anak muda. Jadi anak muda lebih mudah untuk mengakses secara teknologi. Oke, selama sebulan setelah peluncuran dari KCash ini, bagaimana Bu animo dari masyarakat, terutama dari mungkin institusi atau retail, seperti apa minat dari masyarakat investor? Ya, kalau kita lihat sebulan ini kita masih proses babysitting ya, dari live di Desember kita masih melihat juga ada beberapa juga dari selling agent atau partisipan yang mulai masuk di dalam pipeline kami karena kalau untuk menggunakan KCash ini kan perlu perjanjian kerjasama juga dengan kami di KSEI gitu. Jadi kalau dilihat kalau kemarin masih yang pilot project kemarin, kemudian yang sekarang ada beberapa partisipan SA dan BK juga yang masuk dalam pipeline kami untuk nanti bekerja sama dan menandatangani perjanjian untuk penggunaan KCash. Harapannya semakin banyak yang menggunakan KCash. Harapannya semakin banyak yang menggunakan KCash. Nah, ini juga informasi untuk pemirsa mungkin yang juga belum begitu aware dengan aplikasi KCash. Ini kira-kira investor bisa menggunakannya seperti apa Bu? Bagaimana caranya dan mungkin bisa diunduh dari mana nih KCash ini? Oke, gampang sekali kalau para investor ini menggunakan KCash, jadi bisa langsung mengunduh di aplikasi App Store ataupun Play Store. Kemudian juga bisa nanti mengisi daftar atau formulir yang ada di dalam KCash Mobile. Kemudian nanti akan dikirimkan juga OTP seperti biasa untuk keamanan. Kemudian juga untuk memudahkan investor, bagi investor yang sudah mempunyai user akses KSEI, salah satu sistem KSEI juga bisa menggunakan user ID dan password tersebut. Kemudian juga KCash dilengkapi dengan fasilitas keamanan. Setiap melakukan transaksi pun ada PIN, jadi nanti pada saat di awal akan dikirimkan PIN untuk melakukan transaksi dan dilakukan untuk pembuatan pertama kali pada saat di awal. Semudah itu kemudian KCash sudah bisa digunakan. Semudah itu dan juga seaman itu ya Bu ya. Tadi memang sudah inovatif dan aman tentunya. Betul. Tadi sudah disebutkan memang sudah akan ada PIN yang akan harus di-input ya sebelum kita melakukan transaksi seperti itu. Nah, tadi Ibu menarik sekali bilang bahwa setelah sebulan live ini kan masih masa babysitting. Ini kira-kira seperti apa sih Bu? Gambaran perbedaan kondisi sebelum dan juga setelah implementasi dari KCash selama sebulan setelah live ini? Ya, kalau kita lihat sebelum KCash ini live, tentunya banyak pekerjaan yang dilakukan secara manual gitu ya. Kalau kita lihat juga tingginya nasabah-nasabah dan investor, tentunya tadi seperti saya sampaikan bahwa waktunya menjadi lebih lama sebelum KCash, belum efisien. Kemudian juga biaya transfernya pasti lebih mahal karena bukan di dalam environment-nya KSEI. Kemudian juga penggunaan virtual account, jadi sebelum KCash itu digunakannya virtual account
Jadi ini membutuhkan waktu untuk para investor untuk mengetahui dengan pasti dananya. Kemudian juga tadi yang saya sampaikan memang masih banyak hal-hal yang dilakukan secara manual tentunya sehingga memerlukan waktu yang lebih lama. Nah, kemudian kalau kita compare dengan KKS, satu dari sisi biaya tentunya lebih murah karena semuanya ada di environment KSEI, di sistem KSEI. Biaya transfernya juga murah tadi seperti saya sampaikan Rp250. Kemudian juga informasinya juga lebih akurat karena investor juga bisa langsung melakukan pengecekan atau monitoring terkait dengan mutasi-mutasi dananya. Kemudian juga ini mengintegrasi antara transaksi di reksadana dengan transaksi di saham. Seperti tadi saya sampaikan bahwa ini bisa melakukan transfer dari IFUA ke SRE. Jadi ini memudahkan juga bagi nasabah-nasabah aktif, investor-investor aktif yang melakukan transaksi baik di saham maupun di reksadana. Jadi dengan mudah mereka melakukan transfer dananya. Oke, jadi memang ini bisa menjadi inovasi yang memudahkan juga ya Bu ya, integrasi of course dari reksadana saham, nanti kedepannya juga bisa membuat transaksi itu menjadi lebih mudah seperti itu. Ibu Eki, kita akan lanjutkan dialog kita namun usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Investor Market Today. Pemirsa, kembali bersama kami di Investor Market Today. Pada saat ini kita akan melanjutkan dialog bersama dengan Direktur Penyelesaian, Kustodian dan Pengawasan PT KSEI, Ibu Eki Essiki. Ibu Eki, tadi kita sudah membahas banyak sekali tentang apa itu K-Cash dan juga bagaimana K-Cash ini bisa menjadi sebuah sarana integrasi ya Bu ya, tadi inovasi dan juga untuk mengintegrasi terkait juga dengan investasi reksadana dan pasar saham. Tapi kalau kita bicara lebih lanjut terkait dengan regulasi, sebenarnya bagaimana sih landasan peraturan dari K-Cash itu sendiri? Ya, jadi tentunya setiap kami mengeluarkan produk atau sistem atau infrastruktur baru pastinya harus dilandasi dengan regulasi yang sangat kuat. Karena ini menjadi payung hukum bagi KSEI untuk melakukan produk baru atau melaunching satu sistem baru. Jadi didahului dengan surat yang dari OJK waktu itu mengizinkan KSEI untuk menjadi peserta BI Fast. Nah, ini dengan bekal izin dari OJK ini KSEI menjadi satu-satunya peserta BI Fast di luar perbankan. Jadi dengan menjadi peserta BI Fast ini KSEI bisa transfer dengan lebih murah karena menggunakan BI Fast dibandingkan BI RTGS. Nah, kemudian juga OJK menggarisbawahi juga bahwa layanan KSEI ini harus sesuai dengan peraturan tentunya dengan dukungan teknologi informasi yang mumpuni serta aman. Kemudian di tahun 2023 OJK mengeluarkan POJK nomor 24 tahun 2023 untuk melengkapi surat izin tadi, memberikan izin untuk penggunaan SRE dan IFUA sebagai penyimpanan dan pemindah bukuan dana nasabah. Kemudian dengan regulasi ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi kami operasional di KSEI untuk menjalankan KKS, memastikan bahwa sistem ini tidak hanya inovatif tapi juga sesuai dengan kerangka peraturan perundangan yang ada. Kemudian di samping peraturan POJK yang disampaikan, kami juga dari sisi internal sendiri KSEI juga memiliki peraturan dan pedoman untuk melakukan proses operasional terkait dengan KKS. Jadi secara regulasi ada dua, regulasi dari sisi OJK, kemudian juga peraturan dan pedoman yang ada di KSEI sendiri. Oke, OJK dan juga KSEI itu sendiri ya. Kita beralih ke pembahasan yang lebih luas, lebih umum, Bu Eki, mengingat kita sudah juga masuk ke tahun 2025, sebenarnya apa saja sih rencana strategis yang mungkin akan direalisasikan oleh KSEI pada tahun 2025 ini? Iya, jadi ada beberapa program strategis memang yang kami canangkan, khususnya ada yang akan live di tahun 2025 ini, kemudian juga ada beberapa yang akan live di tahun-tahun mendatang yang kami sebutnya dengan multi-years program strategis. Jadi yang pertama itu adalah penguatan pengawasan KSEI. Jadi kalau kita lihat bersama sekarang kan semakin marak produk semakin beragam, kemudian juga jenis transaksinya juga banyak, investornya juga semakin banyak. Gimana caranya KSEI juga harus memantau terkait dengan transaksi ini supaya transaksi ini sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, tidak ada transaksi-transaksi yang tidak wajar gitu diharapkannya. Kemudian yang kedua, kami juga akan menjalankan atau melaksanakan terkait dengan IRU-PEBUS. Kalau tahun-tahun sebelumnya kami sudah launching terkait dengan Easy KSEI, jadi pelaksanaan rapat umum pemegang saham melalui elektronik. Kali ini untuk
untuk pemegang efek bersifat ekuitas dan sukuk. Kemudian juga ada digital reporting, ini terkait dengan integrasi spek, lingkup efek, dan fund. Jadi ini untuk melakukan efisiensi terkait dengan pendaftaran efek, baik dari sisi KSEI maupun dari OJK, supaya lebih efisien terkait dengan kebutuhan data-datanya ataupun syarat-syarat yang diperlukan. Jadi diharapkan tidak ada redundant lagi apa yang disampaikan ke KSEI, kemudian juga yang disampaikan kepada OJK. Kemudian yang akan kami jalani lagi juga kami KSEI akan bertindak sebagai LOU, Local Operating Unit. Ini akan menerbitkan Legal Entity Identifier. Ini untuk meningkatkan juga transparansi di pasar keuangan global tentunya. Itu beberapa program strategis yang akan dijalankan KSEI di 2025 dan tentunya multi-years di tahun-tahun mendatang. Nah, kemudian selain program strategis tadi yang saya sampaikan, kami juga akan melakukan atau merencanakan pembaharuan terhadap sistem-sistem kami yang ada. Ini tujuannya adalah untuk meningkatkan performance dan kualitas dari sistem yang ada. Jadi di tahun ini kami merencanakan akan melakukan pembaharuan terkait dengan sistem yang ada di KSEI, yaitu sistem CBES, S-Invest, Akses KSEI, Easy KSEI, kemudian juga Orchid. Nah, harapannya ini juga dapat selesai tepat waktu sesuai yang kami targetkan, sehingga bisa menciptakan efisiensi dan efektivitas bisnis proses di kami dan di pasar modal tentunya. Oke. Dari semua rencana strategis yang tadi disebutkan, yang mana sih Bu yang mungkin bisa menjadi prioritas KSEI untuk tahun 2025, dan mungkin ada yang pembagian kuartalnya Bu, mungkin apa yang akan menjadi diselesaikan lebih dulu? Kalau dilihat semuanya tentu pasti prioritas ya. Nanti sudah dibagi-bagi dengan timeline di tahun 2025, apa-apa saja yang harus diselesaikan di 2025, kemudian apa yang bisa diselesaikannya di multi-years di 2026 dan di 2027. Oke. Baik. Nah, kita berbicara tentang investor sekarang, Bu Eki. Tadi disebutkan bahwa saat ini kan ada 14,03 juta investor pada tahun 2024. Kalau tahun 2025 ini jumlah targetnya seperti apa? Ya, kalau target jumlah investor 2025, sebenarnya kalau target investor ini kan menjadi tugas kita bersama ya, baik dari KSEI, kemudian BEI, dan KPEI, kemudian juga bersama-sama dengan OJK. Kalau kita lihat bersama sesuai dengan roadmap pasar modal di tahun 2023 sampai 2027 yang sudah dirilis OJK, maka target jumlah investor pasar modal 20 juta di tahun 2027. Gitu. Oke. Jadi memang itu ya 20 juta di tahun 2027. Nah, apakah KSEI sendiri punya strategi yang lebih spesifik Bu untuk mencapai jumlah target investor tersebut? Ya, tentunya kami juga menjalankan beberapa strategi untuk supaya mencapai jumlah investor yang tadi dicanangkan. Jadi yang pertama tentunya kami juga melakukan pengembangan tadi yang saya sampaikan di sebelumnya. Itu juga merupakan salah satu cara kami supaya memudahkan investor untuk melakukan transaksi lagi, karena dengan performance yang bagus, dengan efisiensi yang baik, tentunya nasabah atau investor juga dapat dengan mudah untuk menjalankan transaksi. Kemudian juga kami melakukan pengembangan antara lain juga pembukaan rekening online, memudahkan nasabah untuk melakukan pembukaan rekening harapannya. Kemudian juga kami mengembangkan course KSE yang sudah live di tahun lalu, sehingga nasabah juga kalau ingin on board di perusahaan efek, itu juga lebih memudahkan prosesnya pada saat pembukaan rekening. Kemudian juga kami menyediakan infrastruktur lainnya, salah satunya KKS ini yang launching di Desember. Mudah-mudahan ini juga memudahkan investor untuk bertransaksi di reksadana maupun di saham. Semoga itu juga menjadi fasilitas juga ya Bu ya untuk investor ya. Terakhir Bu Eki, sebelum kita tutup dialog kita pada siang hari ini, mungkin ada pesan atau mungkin harapannya bagi para investor, terutama untuk reksadana di tahun 2025, silakan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya KKS infrastruktur yang kami launching di Desember, KSEI launching di Desember, ini memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi reksadana. Jadi harapannya di tahun 2025 transaksi reksadana bisa meningkat lebih tajam lagi dengan infrastruktur yang ada, kemudian juga tentunya dengan hal-hal lain yang ada. Kemudian juga selain investor, partisipan KSEI juga mudah-mudahan bisa lebih mudah lagi untuk melaksanakan transaksi ini karena semuanya menjadi lebih efisien. Oke, baik Ibu Eki, terima kasih untuk dialog kita pada siang hari ini. Iqbal dan pemirsa, demikian adalah dialog yang dapat kami sampaikan bersama dengan Direktur Penyelesaian, Kustodian, dan Pengawasan PT KSEI. Kembali ke studio.